Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman-teman dari kelompok 1 akan menerangkan ringkasan materi pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan. Untuk teman-teman, silahkan menerangkan. Terima kasih kepada presenter atas waktunya. Di sini saya Andre Taufik Hidayat, NIM 19030086, ingin menyampaikan tentang pengantar pendidikan Pancasila. Lahirnya ketentuan dalam pasal 35 ayat 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah pendidikan agama, pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia, menunjukkan bahwa negara berkehendak agar pendidikan Pancasila dilaksanakan dan wajib dimuat dalam kurikulum perguruan tinggi sebagai mata kuliah yang berdiri sendiri. Dengan demikian, mata kuliah pendidikan Pancasila ini dapat lebih fokus dalam membina pemahaman dan penghayatan mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia. Artinya, pendidikan Pancasila diharapkan menjadi ruh dalam membentuk jati diri mahasiswa dalam mengembangkan jiwa profesionalitas mereka sesuai dengan bidang studi masing-masing. Selain itu, dengan mengacu kepada ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, sistem pendidikan tinggi di Indonesia harus berdasarkan Pancasila. Implikasinya, sistem pendidikan tinggi di Indonesia harus terus mengembangkan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai segi kebijakannya dan menyelenggarakan mata kuliah pendidikan Pancasila secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Dengan pendidikan Pancasila ini, mahasiswa diharapkan dapat menguasai kompetensi bersyukur atas karunia kemerdekaan dan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, menunjukkan sikap positif terhadap pentingnya pendidikan Pancasila, menjalankan tujuan dan fungsi pendidikan Pancasila sebagai komponen mata kuliah wajib umum pada program diploma dan sarjana, menalar dan menyusun argumentasi pentingnya pendidikan Pancasila sebagai komponen mata kuliah wajib umum dalam sistem pendidikan di Indonesia. Urgensi pendidikan Pancasila bagi mahasiswa sebagai calon pemegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa untuk berbagai bidang dan tingkatan, yaitu agar tidak terpengaruh oleh paham-paham asing yang negatif. Nah, lalu apa sih mata kuliah pendidikan Pancasila ini? Mata kuliah pendidikan Pancasila adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki pengetahuan, kepribadian, dan keahlian sesuai dengan program studinya masing-masing. Dengan demikian, mahasiswa mampu memberikan kontribusi yang konstruktif dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Hal ini berarti mata kuliah Pancasila merupakan proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan student-centered learning untuk mengembangkan knowledge, attitude, dan skill mahasiswa. Sebagai calon pemimpin bangsa dalam membangun jiwa profesionalitasnya sesuai dengan program studinya masing-masing, serta dengan menjadikan nilai Pancasila sebagai kaidah penuntun atau guiding principle sehingga menjadi warga negara yang good citizen atau warga negara yang baik. Seperti itu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika pengantar pendidikan Pancasila ini kurang dipahami, mohon maklumi, dan saya serahkan lagi kepada teman-teman saya yang akan menyampaikan materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini saya akan menyampaikan materi tentang Pancasila melanjutkan apa yang tadi disampaikan oleh teman saya. Di sini saya akan membahas bagaimana Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia.
Teman-teman akan dihantarkan untuk memahami arus sejarah bangsa Indonesia, terutama terkait dengan sejarah perumusan Pancasila. Hal tersebut penting untuk diketahui karena perumusan Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia mengalami dinamika yang kaya dan penuh tantangan. Perumusan Pancasila mulai dari sidang BPUPKI sampai pengesahan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang PPKI masih mengalami tantangan berupa amnesia sejarah. Istilah yang dipergunakan Habibie dalam pidato 1 Juni 2011. Teman-teman perlu mengetahui dan memahami proses terbentuknya Pancasila sebagai dasar negara. Tujuannya agar teman-teman dapat menjelaskan proses perumusan Pancasila sehingga terhindar dari anggapan bahwa Pancasila merupakan produk rezim Orde Baru. Ketahuilah bahwa Pancasila merupakan dasar resmi negara kebangsaan Indonesia sejak 18 Agustus 1945. Hal ini terjadi karena pada waktu itulah Pancasila disahkan oleh PPKI, lembaga atau badan konstitut yang memiliki kewenangan dalam perumusan dan mengesahkan dasar negara Indonesia merdeka. Tahukah teman-teman bahwa pada awal era reformasi 1998 munculnya anggapan bahwa Pancasila sudah tidak berlaku lagi karena sebagai produk rezim Orde Baru. Anggapan ini muncul karena pada zaman Orde Baru, sosialisasi Pancasila dilakukan melalui penataan P4 yang syarat dengan nuansa doktrin yang memihak kepada rezim yang berkuasa pada waktu itu. Bagaimana cara menghindari kesalahpahaman atau sesat pikiran yang hinggapi sebagian generasi muda dewasa ini? Untuk itu, teman-teman sebagai mahasiswa perlu mempelajari kembali sejarah perumusan Pancasila yang dilakukan atau dilaksanakan sebelum masa kemerdekaan. Selain itu, untuk memperluas wawasan teman-teman tentang pentingnya nilai dasar dalam suatu negara, maka teman-teman harus melakukan aktivitas untuk memperdekakan Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Fitariani, NIM saya 19030060. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Bentuk negara, sistem pemerintahan, dan tujuan negara seperti apa yang ingin diwujudkan, serta bagaimana jalan atau cara untuk mewujudkan tujuan negara tersebut akan ditentukan oleh dasar negara yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Nah, dengan kata lain, dasar negara akan menentukan bagaimana bentuk negara, bagaimana bentuk dan sistem pemerintahan, dan bagaimana tujuan negara yang ingin dicapai, serta jalan apa yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan suatu negara tersebut. Nah, Pancasila sebagai dasar negara yang autentik termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu mempunyai inti esensi nilai-nilai Pancasila tersebut, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Nah, konsekuensi Pancasila sebagai dasar negara bagi negara Republik Indonesia antara lain, negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik. Itu ada di dalam pasal 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Nah, pasal tersebut menjelaskan hubungan Pancasila tepatnya dengan sila ketiga dengan bentuk negara yang dianut oleh Indonesia, yaitu sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Eva telah memberikan waktu kepada saya untuk melanjutkan materi ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gita Dindaryani, nomor NIM 190300075. Saya akan melanjutkan materi Pancasila sebagai ideologi negara Republik Indonesia. Istilah ideologi berasal dari kata ideal, yang artinya gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Pancasila sebagai ideologi selain menghadapi tantangan dari ideologi-ideologi besar dunia, juga menghadapi tantangan dari sikap dan perilaku kehidupan yang menyimpang dari norma-norma masyarakat umum. Ada beberapa unsur ancaman yang ditimbulkan, antara lain 1. Rasa cemas
dan takut. 2. Aksi terorisme dengan ideologinya. 3. Aksi terorisme menyebabkan investor asing tidak berani menanamkan modal Indonesia. Yang kedua, saya akan menyampaikan Pancasila sebagai sistem filsafat. Ada beberapa ciri berpikir kefilsafatan, diantaranya 1. Sistem filsafat harus bersifat koheren, yang berarti berhubungan satu sama lain secara rutin, tidak mengandung pernyataan yang saling bertentangan di dalamnya. Yang kedua, sistem filsafat harus bersifat menyentuh, yang berarti mencakup segala hal dengan gejala yang terdapat dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, sistem filsafat harus bersifat mendasar, yang berarti suatu bentuk perenungan mendalam yang sampai ke inti mutlak permasalahannya, sehingga mengutamakan aspek yang sangat fundamental. Yang keempat, sistem filsafat bersifat spekulatif, yang berarti sebuah pikir hasil perenungan sebagai beranggapan yang menjadi titik awal. Sekian materi yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Selanjutnya dipersilahkan kepada Teh Sri. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang Pancasila, melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh teman-teman saya. Di sini saya akan membahas tentang Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika di samping merupakan way of life bangsa Indonesia, juga merupakan struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntunan atau panduan kepada setiap warga negara Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku. Pancasila sebagai sistem etika dimaksudkan untuk mengembangkan dimensi moralitas dalam diri setiap individu sehingga memiliki kemampuan menampilkan sikap spiritualitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mahasiswa sebagai peserta didik termasuk anggota masyarakat ilmiah akademik yang memerlukan sistem etika yang orisinal dan komprehensif agar dapat mewarnai setiap keputusan yang diambilnya dalam profesi ilmiah. Sebab keputusan ilmiah yang diambil tanpa pertimbangan moralitas dapat menjadi bumerang bagi dunia ilmiah itu sendiri, sehingga menjadikan dunia ilmiah itu hampa nilai. Pancasila sebagai sistem etika merupakan moral guidance yang dapat diaktualisasikan ke dalam tindakan konkret yang melibatkan berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, sila-sila Pancasila perlu diaktualisasikan lebih lanjut ke dalam putusan tindakan, sehingga mampu mencerminkan pribadi yang soleh, utuh, dan berwawasan moral akademis. Dengan demikian, mahasiswa dapat mengembangkan karakter yang Pancasilais melalui beberapa sikap yang positif, seperti jujur, disiplin, tanggung jawab, mandiri, dan lainnya. Mahasiswa sebagai insan akademis yang bermoral Pancasila juga harus terlibat dan berkontribusi langsung dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai perwujudan sikap tanggung jawab warga negara. Tanggung jawab yang penting berupa sikap menjunjung tinggi moralitas dan menghormati hukum yang berlaku di Indonesia. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Sila ketuhanan mengandung dimensi moral berupa nilai spiritualitas yang mendekatkan diri manusia kepada Sang Pencipta.